Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah sebelumnya kota Hiroshima dan Nagasaki jatuh karena bom atom di kota itu. Pada masa itu, Indonesia di bawah kekuasaan Jepang. Kekalahan Jepang menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk lepas dari tangan penjajah. Hal ini membuat golongan muda seperti Syahrir, Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh mendesak golongan tua. Di antaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk menggunakan kesempatan ini agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di sore hari, Sultan Syahrir sedang duduk sambil membaca koran dan mendengarkan radio. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bergegas menemui Soekarno. Atomic energy, work on the bomb went steadily forward in closely guarded plants. In New Mexico, Oak Ridge, Tennessee, and Hanford, Washington. For over 100 years, the city of Hiroshima had garrisoned some of the Japanese Empire's finest troops. The city had never been subjected to actual bombing, but had been warned repeatedly. Now its army. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ada keperluan apa, Syahrir? Saya telah mendengar berita penting, Bu. Hari ini Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saya sudah mendengarnya. Lalu? Berarti kita dalam masa kekosongan kekuasaan, sehingga kita dapat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sendiri. Ya, anak muda. Kemerdekaan itu tidak semudah yang kau bayangkan. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Tapi ini momen, Bu. Jika tidak secepatnya memerdekakan Indonesia, maka Jepang akan memberikan Indonesia kepada Amerika. Sebaiknya kamu pulang dan mengerjakan rumah kamu. Saat tiba di kediaman Soekarno, pendapat Sultan Syahrir ditolak secara mentah-mentah oleh Soekarno. Lalu, Sultan Syahrir mengadakan rapat di Laboratorium Bakteriologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang Jepang? Belum, Syahrir. Ada apa dengan Jepang? Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu berarti kesempatan kita untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Berita yang bagus Syahid. Bagaimana kalau kita pergi datang menemui Bung Karno? Saya sudah pergi ke rumah Bung Karno, tetapi pendapat saya ditolak secara mentah-mentah oleh Bung Karno. Mungkin karena Anda pergi sendiri ke rumah Bung Karno, Syahid. Baiklah kalau begitu, mari kita pergi bersama-sama ke rumah Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno mengadakan rapat tertutup bersama golongan tua. Lalu datanglah Syahrir, Wikana, Darwis, Soekarni di kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil rapat mereka. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang kita inginkan. Selain itu, masalah yang akan kita hadapi pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berkuasa di negara ini. Bagaimana ini, Bu? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kalian bahas yang tadi? Kalian tidak puas? Belum, Bu. Kita harus memerdekakan Indonesia secepatnya. Jika kita tidak memerdekakan Indonesia sekarang juga, maka akan semakin banyak pertumpahan darah di negeri ini. Iya, Bu. Mau sampai kapan kita dijajah, Bu? Sudahlah. Kalian tidak mengerti. Lebih baik kalian pulang dan kerjakan pekerjaan kalian masing-masing. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi secepatnya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kalau kita menculiknya malam ini? Kita menculiknya ke suatu tempat untuk membujuk dan mendesaknya. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi, kemana kita akan membawanya? Bagaimana kalau dari Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Gimana kita akan menyembunyikan mereka? Baiklah, saya akan menghubungi Sabana untuk menanyakan hal ini. Assalamualaikum Sabana. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Soekarno dan Hatta untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Menculik mereka? Iya, kami berencana untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberi keamanan untuk kami dan menyediakan tempat persembunyian untuk mereka? Tentu. Nanti akan saya amankan kalian untuk rumah. Nanti kita akan memakai rumah Jill Sing Song. Baiklah, terima kasih. Baik, sama-sama, Darwis. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana kami? Lagi pula kenapa kita harus pergi? Ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bu. Ini demi kebaikan Anda juga, Bu. Waktu kita sudah hampir habis. Ayo ikut kami. Baiklah. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bu. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta sekarang. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki seorang istri dan anakku yang masih kecil? Ada apa ini, Kang Mas? Mau banyak orang. Emawati sangat takut mendengarkan suara kalian. Nih Mas, para pemuda ini ingin bawa aku dan Hatta menuju Rengas Dengklok. Lalu ada apa? Untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan laporan Emawati? Apakah kalian ingin meninggalkan kami di sini? Benar. Aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawa aku, bawalah mereka juga. Baiklah, kami akan membawa Anda dan istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah.
Rengas Dengklokku. Hai. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Sebenarnya apa yang kalian inginkan sehingga membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Bung Karno. Ternyata kau sudah di sini, Hatta. Istirahat di dalam. Iya, Mas. Silakan kita Rois. Iya, Mas. Iya, mereka membawa saya kemari. Fatmawati dan Rahmawati juga. Iya, Hatta. Soekarni, ada apa ini? Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang telah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau tidak percaya dengan Jepang? Jepang pasti memberikan kita kemerdekaan. Saya tidak setuju dengan itu. Karena kami para pemuda telah sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan jerih payah sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas pemberian dari Jepang, maka itu bentukan Jepang. Kita bisa dijajah kembali, Bung. Lebih baik aku yang mati. Yang menangisku hanya anak dan istriku. Akan tetapi, jika rakyatku yang mati, akan ada banyak tangisan. Tenangkan dirimu, Bung. Mari bersamaku. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kenapa Saleh? Kenapa kau ternganga? Di luar ada Mr. Subarjo. Dia memaksa ingin bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Baiklah, saya akan keluar. Ada apa, Bung? Saya ingin bertemu Soekarno dan Hatta. Untuk apa Anda menemui Soekarno dan Hatta? Ketidakhadiran mereka membuat sidang PPKI batal dan saya ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak membawa mereka pergi. Kenapa Anda melarangku? Saya ingin bertemu Soekarno dan Hatta. Saya ingin bahas kemerdekaan Indonesia. Karena kami, para pemuda telah sepakat untuk membujuk mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Saya akan menjemput mereka. Baiklah, saya setuju dengan perkataan kalian. Tetapi, saya memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, saya ingin kembali ke Jakarta malam ini juga. Syarat yang kedua, saya ingin menemui pemimpin Jepang. Baiklah, kami para pemuda sepakat dengan syarat Anda. Jika Soekarno terpengaruh oleh Jepang, maka saya akan jaminannya. Bunuh saja saya. Baiklah, Bung. Baiklah. Pakai baju ini, Bung, untuk menemui pemimpin Jepang. Baiklah. Sumimasen. Dozo. Nani Gore, Apa benar Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? apakah kamu tidak melihat bangsa kami sedang mengalami krisis? Kamu kalah dalam melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua dan kamu meminta kemerdekaan? Maka jangan itu. Ternyata benar kata pemuda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju! Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandai semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Indonesia tanah air Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 ada tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat.
Jadi bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah, terima kasih. Di hari tua sampai akhir menutup. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta. Tidak terasa, kita sudah merdeka. Matur nuwun Mas sudah menemani masa suci. Bisakah kau menjahit bendera Indonesia? Bisa kalau Mas, tapi aku hanya punya kain merah saja. Baiklah, jahitlah dengan seadanya. Karena kita hanya mempunyai kain merah dan warna putih, bagaimana kalau kita menamainya Sang Saka Bersih? Baiklah kalau Mas, itu tidak bagus. Baiklah. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Baik, Bung. Saya dan murid saya akan mengibarkan bendera ini. Baik, laksanakan. Siap, laksanakan. Indonesia tanah air betong, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dibesarkan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, nampaknya kita telah menyerahkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekatap berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.